Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 strategi kelayakan bisnis, di mana kami akan melakukan wawancara di pabrik tahu, tepatnya di Desa Srebet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iza Zahra. Nama saya Irma Dulustari. Nama saya Ispekra Putri. Nama saya Muhammad Novel Jadwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa IPB BPK Lumajang, kelas 4 MP3 pada kelompok 7 yang sedang melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis pada usaha UMKM. Jadi sebelum kita memasuki kepada pertanyaan, bolehkah diperkenalkan terlebih dahulu atas nama dan juga usaha yang sedang dijalankan? Baik, perkenalkan, nama saya Naila Karisma Dewi. Usaha yang sedang saya jalankan adalah usaha pembuatan tahu pom. Jadi yang pertama itu apa sih tujuan Kak Naila membuka usaha ini? Sebenarnya ini tuh bukan usaha punya saya, tapi punya orang tua suami saya. Jadi saya cuma meneruskan aja. Kalau untuk tujuannya saya buka usaha ini tuh ya emang suami saya ini emang dari dulu bikin tahu. Jadi saya cuma ikut aja. Terus jualannya kalau saya jualannya di pasar, terus bapaknya suami sama ibunya ini jualannya ada di kayak baksoan gitu loh Mbak, kan soalnya tahu mateng ya, jadi kan ini diantarnya ke bakso gitu. Kalau saya jualannya di pasar, jadi yang target market saya itu kayak penjual sayur gitu. Terus kalau tujuan utamanya sebenarnya tuh ya emang biar nggak nganggur. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu resiko apa aja sih yang dialami oleh Kak Naila selama ini? Sebenarnya resikonya itu banyak. Kalau misalkan kan sekarang ini musim hujan, jadi karena bahan utama kita yang kita buat itu, yang kita butuhkan itu kan menggunakan kayu bakar. Kalau misalkan kayu bakarnya itu basah, nanti otomatis ke apinya juga kan otomatis menyalanya tuh nggak sempurna. Kalau misalnya ini kayunya itu basah terus apinya nggak menyala sempurna, nanti tahunya itu jadi yang atas ini tahunya kan bentuk persegi, yang atas itu kuning, yang bawah ini merah, jadi kayak belang gitu. Terus resiko yang kedua, kalau misalkan kan kita itu ada ampasnya tahu yang biasanya dibuat bikin menjes. Nah kalau misalkan ampasnya ini brodol ke adonan yang sudah jadi, yang isinya pati itu semua atau sari itu, nanti tahunya itu bisa jadi kaku, terus maringono tahunya nggak bisa bertahan lama. Terus kalau misalkan tahunya ini nggak laku misalnya di pasar, terus tahunya ini cuma bisa bertahan 2-3 hari. Lebih dari itu tahunya bisa berjamur. Bagaimana proses pembuatan produk dalam usaha ini? Jadi pembuatannya itu dimulai dari merendam kedelai selama 5 jam. Setelah kedelai direndam, kita mulai untuk penggilingan, untuk proses penggilingan. Proses penggilingannya menggunakan slab biasa, slab manual, slab bensin. Terus setelah proses slab, kita masukkan ke dalam tempat adonan untuk tahu itu, khusus tahu ya, itu yang sudah umep karena kita menggunakan uap. Terus setelah itu kita saring, ampasnya kita pisahkan dengan sari-sari kedelainya. Nah untuk ampasnya ini bisa digunakan untuk menjes ya biasanya. Kalau yang sudah disaring itu ketika sudah dikasih cuka itu bisa menjadi tahu. Terus kalau misalkan belum dikasih cuka itu bisa menjadi susu kedelai murni, asli kedelai. Terus setelah ini kan dikasih cuka ya, karena kita bikin tahu dikasih cuka. Setelah dikasih cuka, kita tunggu cukanya ini turun meresap ke sarinya. Terus kita angkat cukanya, kita angkat juga adonannya ke dalam adonan kotak yang sudah
disediakan, setelah itu ditindih sama watu juga. Alat apa saja yang digunakan dalam usaha ini dan dari mana mendapatkan bahan baku dalam usaha ini? Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari bahan baku dulu ya. Bahan bakunya kita pakai kedelai asli Amerika karena kita nggak pakai kedelai lokal. Nah, berhubung ini kedelai Amerikanya stoknya agak sedikit hari raya, tapi kita udah stok, jadi bahan bakunya tetap kedelai Amerika. Terus sama cukanya ini cuka dari asli alami dari tahunya itu. Nah, setelah itu alat yang digunakan itu kain sifon untuk menyaring tahu, terus kayu buat buang busanya agar tahunya bagus, terus wajan untuk menggoreng tahu, sama minyak itu termasuk bahan ya, bahan baku juga, enggak apa-apa. Terus alatnya udah itu aja, sama bahan bakunya itu aja. Untuk alatnya juga enggak ketinggalan slab untuk ngiling tahunya itu, Mas. Berapa jumlah karyawan dalam usaha ini dan apa saja pembagian tugasnya dalam bekerja? Baik, sebenarnya saya tidak mempunyai karyawan karena saya usahanya masih berjalan, masih 2 tahun, jadi ini nggak punya karyawan, cuma saya sama suami saya aja. Kalau suami saya bertugas untuk membuat tahunya, kalau saya bertugas untuk menggoreng tahunya. Nah, doakan saja supaya biar ada karyawannya. Amin. Modal awal untuk membuat usaha ini tuh berapa dan berasal dari mana? Baik, sebenarnya awalnya itu saya cuma ngoper punyanya orang tua suami saya. Nah, setelah itu saya kan ada mbah dari suami saya. Nah, itu saya dikasih modal awal 400.000 untuk beli kedelai sendiri. Nah, jadi saya beli kedelai sendiri, terus minyaknya juga saya beli sendiri. Terus karena pada waktu itu uangnya masih kurang, karena kan saya juga nggak mau bikin usaha itu yang nanggung-nanggung, jadi saya langsung pinjam uang ke bank, tapi ya nggak banyak, cuma 2 juta untuk beli kedelai sama perlengkapannya kayak kain-kainnya itu, sama beli minyaknya juga. Terus setelah itu saya pinjam ke bank, terus setelah pinjam ke bank itu untuk modal awal aja, terus setelah itu kita putar uangnya, dengan jualan itu di pasar itu. Setelah itu ada mungkin sekitar 1 bulan itu modalnya sudah kekumpul, jadi modal yang kekumpul ini saya pakai buat bayar bank dulu, selebihnya saya putar lagi uangnya, jadi nggak pinjam lagi ke bank. Untuk modal awalnya yaitu dari mbah suami saya sama dari saya pinjam ke bank. Kemudian untuk pendapatan setiap penjualannya itu berapa? Pendapatannya mulai dari kisaran 200.000 sampai 400.000 per malam. Kemudian apakah ada catatan keuangannya? Gak ada, cuma ya kita atur sendiri, gak usah pakai pembukuan kayak pengeluaran, pemasukan gitu, gak ada. Jadi kita atur sendiri uangnya. Apakah untuk usaha ini sudah memiliki izin resmi seperti NIP atau usaha lainnya? Untuk izin kita nggak ada, soalnya kita bikin usahanya kan kayak usaha rumahan gitu ya, bukan kayak pabrik terus banyak karyawannya. Karena ini kan kita kelola sendiri, kita atur juga sendiri, kita bikin juga sendiri, goreng sendiri, nggak ada karyawan, nggak ada yang kayak pabrik gitu. Jadi ya ini cuma usaha rumahan, jadi kita nggak perlu izin. Apakah untuk usaha ini menghasilkan limbah dan sampah? Baik, untuk usaha tahu itu sepertinya memang semestinya memang menghasilkan limbah. Nah, kalau di sini di tempat saya ini karena kita tidak dekat dengan sungai, jadi kita membuat lubang itu sedalam 10 sampai 11 meter. Itu untuk menampung limbahnya supaya menghindari baunya keluar, karena baunya emang nggak sedap ya.
yang namanya limbah emang nggak sedap ya baunya, takut mengganggu lingkungan. Jadi kita buat lubang sedalam 10 hingga 11 meter karena kita tidak dekat dengan sungai. Sebenarnya kalau misalkan dibuang ke sungai itu juga nggak boleh, karena di sini tuh dulu pernah ditegur karena limbahnya ada yang dibuang ke sungai. Jadi ini ditegur sama dinas perairan. Jadi yang bikin tahu di sini tuh langsung bikin lubang, disarankan untuk bikin lubang untuk menyimpan, untuk membuang limbah itu tersebut. Terima kasih atas waktu dan juga tempat yang telah disediakan. Semoga usahanya sukses dan juga berjalan dengan lancar ke depannya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.